Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arumlati, Fikri Maisaro Azahro, Inung Arfi Mardiana, dan saya Liatul Fasihah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai tindak tutur ilokusi direktif pemerintah pada akun Instagram @menjadimanusia.id pertanggal 6 Juni 2022. Yang pertama ada pendahuluan. Media sosial mengalami perkembangan yang begitu masif serta memberikan banyak perubahan di dalam lini kehidupan manusia, salah satunya dalam hal berkomunikasi. Kemudian, masyarakat dapat dengan mudah menulis, membaca, serta melakukan kegiatan yang dimungkinkan melibatkan penggunaan kalimat dan tuturan dalam berbahasa. Kemudian, tuturan merupakan bagian dari bahasa yang memiliki fungsi utama untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Fenomena tuturan di dalam postingan Instagram ini menarik untuk dikaji, terutama dengan kajian pragmatik. Menurut Yule, studi hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dan penggunaan atau dapat juga berarti cabang linguistik yang membahas penutur dan lawan tutur. Selanjutnya, pragmatik dapat dikatakan sebagai studi yang mengkaji unsur-unsur bahasa yang dihubungkan dengan pemakaian bahasa. Dalam kajian pragmatik, dapat ditemukan istilah tindak tutur, yaitu kajian terhadap beragam bentuk interaksi sosial antar kelompok dan individu dengan melihat maksud dan tujuannya. Tindak tutur dapat dibagi menjadi 3 jenis, tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur ilokusi ada yang disebut dengan ilokusi direktif, diartikan sebagai tuturan yang dimaksudkan agar si mitra tutur melakukan tindak sesuai tuturan. Misalnya, memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi. Pembahasan mengenai hal terkait yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya dapat dilihat pada penelitian Santoso dan Prabawa tahun 2021 yang membahas tentang tindak tutur ilokusi dalam wacana COVID-19 pada caption Instagram @kemenkes_ri dan @dokter.tirta dengan dikaitkan dengan pembelajaran bahasa. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Faza yang meneliti tindak tutur ilokusi dalam unggahan media sosial Instagram @Indonesia_tanpa_pacaran yang mendeskripsikan jenis fungsi serta maksud tindak tutur yang dilakukan oleh pemilik akun. Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dapat diketahui bahwa penelitian tentang tindak tutur ilokusi pada akun Instagram @menjadimanusia.id belum pernah dilakukan. Penelitian ini secara spesifik menganalisis tindak tutur ilokusi dengan mengambil ruang sampel akun Instagram @menjadimanusia.id yang dilatar belakangi oleh alasan akun tersebut merupakan akun publik yang tergolong besar, serta kerap dikunjungi oleh pengguna Instagram. Hal ini terbukti dengan kuantitas pengikut akun @menjadimanusia dengan jumlah 1 juta akun. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data dengan kurun waktu 1 bulan, sehingga memberi jaminan pada unsur kebaruan. Tindak tutur ilokusi direktif diartikan sebagai tuturan yang dimaksudkan agar si mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan. Tindak tutur jenis memohon digunakan oleh penutur untuk mengekspresikan kata-kata permohonan kepada mitra tuturnya atas suatu hal dengan sopan dan santun. Pada intinya, tuturan jenis ini menginginkan kerendahan hati dari seorang mitra tutur agar mau melakukan dan memenuhi maksud yang hendak disampaikan oleh penutur. Biasanya, tindak
tutur ini disebutkan dalam tuturan tersebut, yaitu yang mengandung perintah. Tindak tutur jenis memesan atau bisa juga disebut tindak tutur jenis meminta ialah suatu tuturan yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tuturnya agar penutur tersebut mendapatkan suatu timbal balik. Selain itu, tindak tutur jenis ini juga dapat berfungsi sebagai penyampaian pesan dari seorang penutur kepada mitra tuturnya atau orang lain. Tindak tutur jenis menuntut ini memiliki maksud agar seorang mitra tutur mau memenuhi apa yang diinginkan penutur. Tindak tutur menasihati dapat diartikan sebagai tuturan direktif yang mengandung nasihat, ajaran, petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tuturnya. Tuturan ini biasanya disampaikan oleh pemilihan kata-kata yang paling sederhana dan mudah diterima oleh pendengar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yakni metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif diartikan sebagai metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan dengan jelas tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Nah, kemudian next selanjutnya. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Bentuk penelitian ini menuntut peneliti untuk cermat dalam menyusun data hasil penelitian secara sistematif. Nah, menurut Sugiono, penelitian naturalistik disebut itu disebabkan dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah postingan tertulis pada akun Instagram Menjadi Manusia sejak 6 Mei 2022 sampai dengan 6 Juni 2022. Data-data yang ditemukan pada sumber data ialah postingan tertulis yang mengandung tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi direktif. Temuan tersebut kemudian dipetakan kembali menjadi 5 jenis ilokusi direktif, yaitu memohon, memerintah, memesan, menuntut, dan menasihati. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak, baca, catat, dan kutip. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kontekstual, yaitu suatu metode yang mengaitkan tuturan dengan konteks permasalahan yang dibahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data yang terkumpul dari sumber data sebanyak 24 data yang berupa tuturan yang mengandung tidak tutur ilokusi direktif. Data yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yakni memohon, memerintah, memesan, menuntut, dan menasihati. Tindak tutur ilokusi direktif jenis memohon dan memesan berjumlah 1 data, memerintah 14 data, menuntut 3 data, serta menasihati 6 data. Data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa jenis memerintah menjadi jenis yang paling banyak ditemukan dalam postingan akun media sosial Instagram @menjadimanusia_id. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis secara konteks yang terdapat di dalam postingan akun tersebut. Tindak tutur direktif pemerintah yang telah ditemukan selanjutnya digolongkan menjadi 2 bentuk menurut konteksnya, yakni tindak tutur yang ditujukan penutur kepada lawan tutur tunggal dan tindak tutur yang disampaikan penutur kepada mitra tutur jamak. Berikut adalah tindak tutur ilokusi direktif pemerintah dari pemilik akun kepada pembaca tunggal. Yang pertama, terdapat data, sadari saja emosimu tanpa memberi label, tanpa mengidentifikasi. Unggahan ini diposting oleh akun media sosial Instagram @menjadimanusia_id pada tanggal 26 Mei 2022. Konteks yang terdapat pada data adalah penutur atau akun @menjadimanusia_id memerintah mitra tuturnya, atau dalam hal ini merupakan pembaca dan pengikut akun tersebut untuk menyadari emosinya tanpa melabeli atau mengidentifikasi emosi mereka. Karena hal itu dapat membuat semakin overthinking atau yang berarti berlebihan dalam berpikir, sehingga akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pada data tersebut, termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi direktif jenis memerintah, karena terdapat kata berpartikel i, yakni pada kata sadar. Penambahan ini menunjukkan adanya penekanan bahwa mitra tutur haruslah melakukan apa yang terdapat pada makna kata tersebut, yakni menyadari emosinya.
Kalimat ini ditunjukkan penutur untuk mitra tutur individu dengan ditandai penambahanmu pada kata emosi yang menunjukkan adanya kepemilikan. Kata emosimu berarti emosi yang dimiliki oleh kamu atau kata ganti orang kedua tunggal. Selanjutnya terdapat data, lo nggak usah sungkan atau nggak enakan gitu. Unggahan pada 22 Mei 2022. Konteks yang terdapat di dalam data tersebut, yakni penutur atau akun @menjadimanusia_id memerintahkan mitra tutur atau pembaca dan pengikut akun tersebut untuk tidak perlu merasa sungkan atau tidak enak hati kepada siapapun dan siapapun, karena kehidupan di dunia ini cukup berat. Jadi tidak perlu malu atau sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, alih-alih memikulnya sendiri. Setiap orang berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka. Pada data tersebut termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi direktif jenis memerintah karena terdapat kata nggak usah yang memiliki daya penekanan untuk kata setelahnya, yakni kata sungkan dan kata enggak enakan. Akan tetapi antara enggak yang pertama dengan kata enggak yang kedua sedikit memiliki perbedaan. Kata enggak yang pertama dimaksudkan bahwa penutur memerintah mitra tutur untuk sungkan, sedangkan enggak yang kedua merupakan bagian dari frasa nggak enakan atau yang berarti merasa tidak enak hati. Adapun kalimat perintah ini ditujukan penutur untuk mitra tuturnya secara individu atau perorangan. Hal ini ditandai dengan kata lo atau yang memiliki arti kamu dalam bahasa baku, yakni orang kedua tunggal. Kemudian data selanjutnya, coba jujur sama diri lo sendiri. Coba ajak ngomong diri lo sendiri, apa sih mau lo sebenarnya? Unggahan pada tanggal 14 Mei 2022. Konteks yang terdapat di dalam data tersebut adalah penutur atau akun @menjadimanusia_id memerintahkan lawan tutur atau pembaca dan pengikut akun tersebut untuk jujur terhadap dirinya sendiri dengan melakukan dialog. Dengan cara ini akan diketahui keinginan atau suara dari hati yang paling dalam, karena terkadang manusia bahkan sering menipu diri mereka sendiri seolah-olah menyangkal apa yang tengah mereka rasakan. Data tersebut merupakan kalimat dengan tindak tutur ilokusi jenis memerintah. Dibuktikan dengan adanya kata coba sebanyak 2 kali yang menginginkan adanya penekanan pada kata yang menjadi perintah setelahnya. Kata coba yang pertama diikuti oleh kata jujur, yang menjadi kata jujur yang memerintahkan mitra tutur untuk melakukan apa yang untuk tidak berbohong terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan kata coba yang kedua diikuti oleh klausa ajak ngomong yang berarti memerintahkan untuk mengajak diri sendiri berdialog. Kata tersebut ditunjukkan oleh penutur kepada pembaca tunggal yang dibuktikan dengan adanya kata lo sebanyak 3 kali. Kata lo sering dapat berarti kamu dalam bahasa baku yang mengarah pada kata ganti orang kedua tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Data ke-8, tapi kita butuh bantuan kamu untuk pilih sampulnya. Kira-kira kamu pilih yang mana? Jawab di kolom komentar ya. Unggahan pada tanggal 13 Mei 2022. Konteks yang terdapat di dalam data 8 ialah penutur akun menjadi manusia.id memerintah lawan tutur, pembaca atau pengikut akun tersebut untuk menjawab pertanyaan mereka sebelumnya di kolom komentar. Penutur hendak menerbitkan buku kumpulan cerita cinta dengan judul 1000 Kisah Sebuah Kasih. Kemudian penutur meminta bantuan mitra tutur untuk memilih sampul buku tersebut. Lawan tutur bisa menjawabnya di kolom komentar. Pada data 8 terdapat kata jawab yang mengindikasikan perintah sehingga kalimat tersebut termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi direktif jenis memerintah. Kata jawab tersebut semakin diperkuat dengan adanya tanda seru di akhir kalimat yang menguatkan bahwa kalimat jawab di kolom komentar adalah kalimat perintah. Perintah ini ditunjukkan oleh penutur kepada lawan tutur ditandai dengan kata kamu yang berarti kata ganti orang kedua tunggal. Data ke-10, temukan kami di jalan. Unggahan pada tanggal 28 Mei 2022. Konteks pada data 10 ini, kasus mengemudi hidup menjadi program pengembangan dari visi misi penutur akun menjadi manusia.id. Program ini memanfaatkan mobil Hyundai Creta dengan ciri tulisan kursus mengemudi hidup. Penutur memerintah lawan tutur, pembaca atau pengikut akun tersebut untuk menemukan mobil itu di jalan
dan kemudian mengambil foto dan mengunggahnya di postingan Instagram. Pada data 10 ini termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi direktif jenis pemerintah yang ditandai dengan adanya kata berpartikelkan pada akhir katanya, yakni temukan. Kata temukan mengisyaratkan lawan tutur untuk menemukan mobil tersebut di jalan. Selain itu, tanda baca seru di akhir kalimat menjadi penanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Sementara itu, perintah dalam kalimat ini tidak ditunjukkan kepada lawan tutur jamak saja, tetapi kepada seluruh pembaca atau pengikut akun tersebut, yang berarti mitra tutur jamak. Data ke-14, saksikan segmen titik temu selengkapnya nanti pukul 21 WIB hanya di YouTube Menjadi Manusia. Unggahan tanggal 18 Mei 2022. Konteks yang terdapat dalam data tersebut yakni penutur akun Menjadi Manusia.id memerintah lawan tutur, pembaca atau pengikut akun tersebut untuk menyaksikan segmen titik temu di platform YouTube Menjadi Manusia pada pukul 21 WIB. Pada data tersebut terdapat kata perakhiran kan yang mengindikasikan perintah, yaitu kata saksikan. Kata tersebut menjadikan data 14 termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi direktif jenis pemerintah. Penutur memerintahkan mitra tutur untuk menyaksikan atau melihat segmen titik temu pada pukul 21 WIB melalui platform YouTube Menjadi Manusia. Kata saksikan tidak secara spesifik merujuk pada perseorangan. Itu artinya perintah ini berlaku secara umum. Tindak tutur ilokusi direktif yang ditemukan pada sumber data akun Instagram Menjadi Manusia.id didominasi oleh jenis pemerintah. Selanjutnya, jenis ini dapat dikategorikan menjadi dua konteks, yakni perintah yang ditujukan untuk mitra tutur secara tunggal dan mitra tutur secara umum. Penelitian ini telah membahas data dan analisis yang menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi direktif sangat dipengaruhi oleh konteks. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Bagian berikutnya adalah simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diambil 14 data yang berjenis ilokusi direktif pemerintah. Konteks yang menyertai kalimat ilokusi direktif pemerintah berbeda-beda sesuai dengan topik yang dibawanya. Nah, ilokusi direktif dengan jenis pemerintah banyak ditemui pada akun di @menjadi manusia dikarenakan akun tersebut tergolong akun motivasi atau self-improvement, sehingga penggunaan kalimat pemerintah lebih cocok untuk digunakan. Itu tadi penjelasan makalah yang dilakukan oleh kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.